ini hamba-hambaku dari seluruh penjuru dunia datang untuk mengharapkan ridho dan rahmatku. Saksikan dosa-dosa mereka aku ampuni semuanya. Allah berfirman, afidu maghfurina lakum, silahkan berangkat menuju ke Muzdalifah, dosa-dosa kalian aku ampuni. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami akan mencari batu di Muzdalifah. Kami tinggalkan seluruh kesombongan kami, jabatan-jabatan kami semuanya. Kami berpakaian dengan 2 helai kain putih, sebagaimana kami nanti akan menghadap kepadamu dengan berpakaian kafan, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tanggal 10 Dzulhijjah kami semuanya menuju ke Jumrah Aqabah. Kami melempar dengan 7 batu, lambang permusuhan kami dengan setan. Kami siap untuk meninggalkan program-program setan, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Habis itu kemudian kami semuanya potong rambut, kami cukur dengan harapan mudah-mudahan Engkau semuanya mengampuni. Engkau ampuni dosa-dosa kami semuanya, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi setiap kita membaca talbiyah, terjemahnya hanya satu: kami siap menyambut panggilan-Mu, ya Allah. Kami siap untuk menyambut panggilan-Mu, ya Allah. Selama 24 jam mulai hari ini, tolong semuanya niatnya hanya satu, menyambut panggilan Allah. Apapun yang kita lakukan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hal ini kita lakukan, insya Allah haji kita menjadi haji yang mabrur. Amin, amin. Apa itu haji mabrur? Ini perlu kita ukir dengan lintang mas. Haji mabrur adalah orang melaksanakan hanya untuk mencari ridha Allah dan berusaha meninggalkan larangannya. Pulang lebih baik dibanding sebelum berangkat. Itu namanya haji mabrur. Tidak tercampur dengan sifat-sifat yang buruk. Maka saya yakin, tolong diamini semuanya ini menjadi ahli surga. Amin ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Yang kedua, haji mabrur adalah it'amut ta'am wa tibul kalam. Nanti di sana kita bantu orang lain. Antar kelompok, antar jamaah kita saling membantu. Seandainya kita mau mengambil air minum, biasanya ambil hanya 2, suami sama istri, tolong ambil 4 untuk temannya yang 1, temannya yang lagi 1. Masya Allah, itu namanya haji mabrur. Jadi haji mabrur adalah it'amut ta'am, kita bantu orang lain. Watibul kalam, dan omongannya yang halus. Itu namanya haji mabrur. Jadi haji mabrur itu gampang sekali. Orang suasananya sejuk, senyum. Coba sekarang saya tanya lagi. Mau apa tidak hajinya mabrur? Mau tidak menjadi ahli surga? Mau tidak menjadi tetangga Nabi di surga? Kalau mau, tolong semuanya tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Ayo salaman. Salaman tuh, Masya Allah. Senyumnya, yang mahal senyumnya. Ayo senyum semuanya, senyum. Masya Allah. Senyum. Nah, ini sudah cukup. Kalau begitu kita tutup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi haji mabrur. Kalau seandainya ini antara Iran sama Amerika senyum, selesai. Betul, ini urusannya senyum.
Itulah yang Allah sampaikan melalui Rasulnya, afsus salam, sebarkan perdamaian. Apa perdamaian itu? Pulang haji, ketemu dengan siapa saja, dia salaman sambil senyum, selesai. Terutama suami istri. Ibu-ibu, saya doakan pulang haji nanti dikasih belanja minimal per bulan 65 juta. Amin aja Pak, amin aja Pak. Amin aja. Ini namanya juga haji mabrur. Ini selesai itu mabrur. Jadi mabrur adalah, tolong dihafalin, it'amut ta'am wa tibul kalam. Mabrur adalah it'amut ta'am. Bersama-sama. It'amut ta'am. Yang kedua, wa tibul kalam. Ucapannya sangat manis. Dengan siapa saja? Dengan atasan, dengan bawahan. Itu namanya haji mabrur. Baik. Sebelum itu semuanya, bahkan saya sarankan mulai hari ini, kalau ingin hajinya mabrur, hendaknya dia harus bawa duit yang banyak. Amin, 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 amin. Tapi bukan rupiah, jangan rupiah. Bukan real. Kalau real 4.000. Bukan dolar 16.000, bukan. Bukan dinar 3,5 juta, bukan. Jadi haji mabrur adalah harus bawa duit yang banyak. Apa? D, doa. D, apa tadi? Doa. Ukhuwah itu persaudaraan. W, wasiat. I, ibadah. T, tawakal. Jadi saya tanya, setuju apa tidak orang haji supaya mabrur harus bawa duit yang banyak? Setuju? Setuju. Karena setuju ya udah sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wali Kota ya, ini Wali Kota Surabaya, Masya Allah. Salam sama Pak Eri ya. Pak Eri itu Wali Kota Surabaya. Saya akrab sekali orang dia. Oh iya, belum. Atau di sini. Siapa yang mau ambil menantu boleh ini ya, Masya Allah. Boleh. Siapa namanya? Sofian. Ini Sofian yang punya hotel di Tebet ya. Hotel Sofian yang punya hotel ini. Hotel Sofian di Tebet sama di Jut Mutia. Amin. Biasanya kami di Hotel Sofian, yang di Jut Mutia atau yang ada di Tebet. Ini Hotel Syariah. Hotel Syariah. Saya doakan punya hotel lagi. Amin. Kalau ambil menantu silakan semua. Jadi para tamu Allah yang berbahagia, orang haji kalau ingin mabrur harus bawa duit yang banyak. Setuju? D-nya apa? Doa. Ukhuwah. Ukhuwah itu apa artinya? Persaudaraan. Nawe, wasiat. I, ibadah. T, tawakal. Baik, salah singkat saja. Doa dari mulai ketemu saya kemarin, terusnya nanti akan saya doakan. Doakan selamat dunia akhirat. Bahkan yang paling indah menjadi tetangga Rasulullah di surga. Menjadi tetangga Nabi itu yang kita cari-cari. Menjadi tetangga Rasulullah di surga. Masya Allah. Rasulullah sudah disediakan 1000 istana. Sudah disediakan. Itu yang indahnya, yang luar biasa. Tapi ketika mau masuk surga, beliau tidak mau. Yang ditangisi kita. Ummati ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Mengapa? Karena mau menuju ke surga itu harus melalui jembatan di atas jahanam. Inna jahannam kanat. Nah, supaya itu semuanya selamat, doa. Tolong jamaah yang nanti doanya minta doa itu ada walimatus safar biasanya. Walimatus safar kita nggak bisa datang ke rumah tetangga satu persatu, RW nggak bisa satu persatu, satu kampung tidak satu persatu, kita undang. Namanya walimatus safar. Minta doa terutama orang tua. Doa. Udah saya nggak banyak, namanya jelas ya. Nanti di Mekah tolong doa yang banyak. Ukhuwah. Ini kita kurang lebih 2 bis. Kita nanti 2 bis. Biasanya kita 3 bis. Karena ini
pergantian kementerian yang belum bisa melunasi, biasanya yang belakang itu maju. Tapi tahun ini nggak bisa. Biasanya kita selalu 3 bis. Nah, tahun ini mungkin insya Allah 2 bis. Amin, amin, amin ya. Nah, kalau sudah ukhuwah, ini kan ketemu ini. Nanti Ibu kalau di sana sebelum adzan 1 jam, tolong sudah berangkat ke masjid. Amin, amin, amin ya. Nanti di sana kita tempatnya masih pilih-pilih enak. Nah, nanti kalau sudah mau adzan, itu datang banyak. Apalagi nanti ukhuwah kita langsung orang Nigeria datang pada tempatnya sudah habis, duduk di depannya ibu-ibu. Subhanallah. Jangan marah Bu, itu saudara kita, saudara kita ya. Dan itu jangan marah. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Ini saya udah 1 jam udah lama datang, bukan 1 orang, kadang 5 orang, 6 orang. Ini kita digeser. Jangan ada yang marah. Malah alhamdulillah. Maka saya doakan mudah-mudahan nanti kita bisa bawa anak asuh dari Afrika. Amin, amin, amin. Kita bawa ke Indonesia. Amin, amin, amin. Itu saudara kita. Ummu Aiman itu orang itu. Dan itu yang paling diingat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mengapa? Karena ketika Bunda Aminah meninggal dunia, yang merawat Muhammad kecil SAW itu Ummu Aiman, orang hitam. Bilal, tahu Bilal? Ketika naik Ka'bah, orang-orang gagak, ada gagak. Dikira gagak. Hitam dia. Tapi ternyata sendalnya masuk surga. Mudah-mudahan Sofyan sepatunya masuk surga. Amin, amin, insyaallah. Bilal orangnya itu. Insyaallah. Ini maksud saya, saudara kita dari Afrika tolong diterima dengan senang hati ya. Nanti ketemu Bu, ketemu di sana. Baik itu wasiat. Kita nanti selalu pengajian Bu. Yang paling diingat, sekarang saya ingatkan, yang paling diingat bukan di hotel bintang 5. Yang paling kita ingat itu di transit. Transit kita itu nanti dengan Jabal Nur dekat sekali, kelihatan Jabal Nur. Nanti kalau mau ke sana silakan. Biasanya saya selalu ayo silakan. Saya tunggu di kamar. Subhanallah. Saya tunggu di kamar, masya Allah ya. Nanti yang dampingi Ustaz Tahun. Amin, amin, amin. Ustaz Tahun, amin, amin. Saya tunggu di kamar. Amin, 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 amin. Sabar Bu, ini kita harus dari pagi-pagi. Haji Mabrur begitu, harus senyum terus. Baik. Wasiat. Pengajian kita masya Allah terus pengajian. Mengapa? Sebab orang pengajian itu seluruh dosanya diampuni. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bersama-sama. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Siapa yang datang seperti ini sekarang ini? Dosa diampuni. Baik, itu wasiat. Bahkan kalau boleh Bu, maaf ya, rumah saya itu 7,5 meter kali 10. Berapa? 75 meter. Padahal anaknya 9, cucunya 24. Saya ditanya sama tetangga saya, Pak Kiai, tidur di mana cucunya? Subhanallah, karena rumahnya kecil. Tapi alhamdulillah hati saya lapang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau mau ke rumah saya, insya Allah saya terima, tapi tidak di rumah saya, di rumahnya Allah. Ada 3 lantai. Subhanallah ya. Jadi rumah Allah di depan saya itu ada, dan anak saya baru berapa kemarin? 9 ya. Doakan mudah-mudahan nambah lagi. Amin, amin, amin. Kurang kencang, mudah-mudahan nambah lagi. Amin, amin. Sayang istri saya, nggak saya ajak ke sini. Kalau saya ajak ke sini mungkin belum. Masya Allah. Anak saya yang lahir di Mekah itu 4. Anak saya lahir 4.
bahkan ada yang kembar. Makanya saya doakan kalau wali kota Surabaya anaknya kembar. Amin, 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 amin. Jadi tolong wasiat itu pengajian. Ibadah. Ingat para tamu Allah yang berbahagia, salat sekali di Masjidil Haram lebih utama daripada salat di Masjid Istiqlal 100.000 kali. Tolong dihitung. Gak apa-apa kayak dagang, dengan Allah gak ada masalah. Sekali kita sholat, subhanallah lebih utama daripada 100.000 kali di masjid yang lain. Oleh karena itu ibadah di sana nanti jangan sampai ketinggalan. Tapi ketika di transit, ini saya sampaikan, ketika di hotel transit, tolong kita sholatnya nanti di hotel saja. Jarak kita kurang lebih ada 6 kilo. Bis banyak, tapi lebih baik kita jaga kesehatan sebelum haji. Nanti kalau sudah tinggal di Movenpick, hotel bintang 5-nya, hotel Movenpick, Masya Allah, tolong setiap saat kita ke Masjidil Haram. Ini tolong nasihat saya didengarkan. Sebab biasanya anak-anak muda, ini anak muda biasanya itu, saya udah kangen, ternyata pulang batuk. Masya Allah. Pas hari H, dia batuk-batuk. Gak dengerin nasihatnya kiai. Kita bukan melarang, tapi ingin sayang, jangan sampai kita ada kadang biasanya anak muda, ini muda enggak ya? Anak muda kadang-kadang diem, mumpung Pak Kiai gak ada, karena di sebelah itu ada bis gratis, kita naik bis gratis. Bukan masalah itunya, lebih baik kita di hotel transit, sholatnya nanti dipimpin oleh Dr. Bakdun, nama Selalu, di situ ada pengajian semuanya, di situ dan itu nanti paling akrab. Ini tolong dengarkan baik-baik ini. Ini supaya hajinya mabrur. Baik, itu ibadah. Tawakal. Apapun yang kita tinggalkan di rumah, anak ditinggalkan, usaha ditinggalkan, tolong jangan dipikir. Yang jaga adalah Allah. Yang jaga siapa? Allah. Dan karena itu haji mabrur itu harus bawa duit yang banyak. D-nya apa? Doa. U-nya wasiat, terus ibadah, maka sudah baik. Dan supaya haji kita mabrur, kita selalu mengingat firman Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang haji ternyata dia di situ tidak rafas. Rafas itu omongan kotor, atau diartikan maaf dalam kondisi kita ihram tidak boleh kumpul suami istri, tidak boleh. Bahkan nanti dalam larangan ihram itu bisa batal hajinya, batal. Tapi tahun depan harus haji lagi, padahal daftarnya lama. Nah nanti kalau rafasa itu nanti dijaga. Wala fusuqa ini tolong maksiat kita tinggalkan. Wala jidala, nggak ada yang berantem. Saya doakan suami istri di sana nggak ada yang berantem. Amin. Ini kadang-kadang cobaannya luar biasa. Ini ada orang baik. Masya Allah. Ma, tolong tunggu di sini ya, saya mau tawaf. Iya Pak. Setelah tawaf, gini. Tiang apa namanya Masjidil Haram kan sama. Tolong tunggu di sini ya, nanti sampai stop saya kesini lagi dia. Ternyata sudah 1 jam istrinya itu dengan sabar menunggu. Kok lama ya? Suaminya habis tawaf nyarinya di tiang sebelah sana. Di mana nih? Di mana? Saya nunggu di sini di mana? Saya di tiang ini. Dia udah mulai marah-marah. Itu sengaja diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya malah cinta, jangan berantem. Saya doakan mudah-mudahan kalau berantem sekarang aja. Kalau berantem sekarang aja. Dan nanti jangan ada yang berantem di sana. Ini betul-betul saya tunjukkan. Ada yang hebat lagi. Kita mau berangkat menuju ke ziarah City Tour namanya. City Tour. Bis 1 sudah siap semua, tinggal bis 2. Semuanya sudah siap, tinggal 1 orang. Setengah 1 orang.
Kemana itu? Itu. Tapi masih belanja. Subhanallah. Padahal bisnya udah mau berangkat, masih belanja. Satu bis mau marah. Jangan marah. Kalau ingin mabrur jangan marah. Subhanallah. Jangan marah hasil, jangan marah. Jangan wala jidala. Kalau haji mabrur adalah orang yang tidak marah tapi salaman sambil senyum. Gimana jelasnya? Ini wala jidala. Bahkan Rasulullah bersabda, man hajja, siapa yang haji, falam yafus, maka dia tidak omongan kotor. Falam yafus, dia tidak bermaksiat. Kharaja min dunubihi, dia keluar dengan membawa dosanya kayaumi waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Jadi nanti kalau kita pulang dari haji, hajinya mabrur, dosanya sudah diampuni, maka bajunya baju putih semua. Masya Allah, ini baju putih semuanya, tanda-tanda haji mabrur. Amin ya. Syaratnya jangan marah. Bapak ibu mau masuk surga? Yang kurang kenceng, mau masuk surga? La taghdab, jangan marah. Mau masuk surga? La taghdab, jangan marah. Mau masuk surga? Walakal jannah, jangan marah kalau ingin masuk surga. Nah, ini tolong diapalin ya. Nanti ada ujian nggak habis ini? Ujian dari saya, ujian dari sana ya. Jangan nanya sana, sini aja. Ini ada ujiannya. La taghdab walakal jannah. Bersama-sama. Tolong diapalin. Kompak bersama-sama. La taghdab walakal jannah. Sekali lagi. Jangan marah kalau ingin masuk surga. Bersama-sama. Mau masuk surga? Jangan marah. Ini nggak pernah marah sama istrinya. Pernah dimarahin? Kalau ya kita bercanda Pak ya. Mudah-mudahan mulai hari ini kalau ingin masuk surga tidak boleh marah sama anaknya, tidak boleh marah sama orang tuanya, tidak boleh marah sama supirnya, sama ART-nya, sama suaminya, sama siapapun. La taghdab walakal jannah. Jangan marah kalau ingin masuk surga. Ini haji mabrur. Baik. Dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Tolong nanti doa yang banyak. Al-Hujjaj wal Ummah wafillah. Kemarin sudah saya singgung. Jamaah haji semuanya ini adalah tamu Allah. In da'auhu, kalau berdoa, ajabahu, pasti dikabulkan. Fa in sa'aluhu, kalau minta kepada Allah, atau semuanya dikasih. Makanya saya doakan tolong diamini, mudah-mudahan anak kita soleh-solehah, penyejuk hati, hidupnya bahagia. Semuanya sudah waktunya nikah, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Mudah-mudahan menjadi ahli Quran. Semuanya punya rumah sendiri, semuanya punya kendaraan sendiri. Minta pada Allah. Bahkan mintanya pada waktu sholat. Waktu sholat. Apalagi kita sholatnya di Masjidil Haram. Coba Rabbi firli, duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada 8 permintaan. Masya Allah. Urusan apapun diminta tadi. Minta bayar hutang, wajiburni, itu bayar hutang. Doakan mudah-mudahan nggak punya hutang. Berarti yang nggak amin nggak punya hutang ya. Mudah-mudahan nggak punya hutang. Siapa yang nggak pernah hutang, angkat tangan. Nggak pernah hutang, alhamdulillah, masya Allah ya. Nggak apa-apa, namanya hutang. Rasulullah nggak punya hutang. Rasulullah punya hutang. Boleh saya ceritakan sedikit? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, bersama dengan Ali bin Abi Thalib, ada Badui datang. Ya Rasulullah, di kampung saya kelaparan, peceklik. Banyak orang yang baru masuk Islam, saya takut mereka murtad. Ya Rasulullah. Rasulullah sedih melihat Ali. Ali paham. Langsung Ali menjawab, ya Rasulullah, di Bulog sudah habis.
di Bulog sudah habis, nggak ada, di gudang nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada Yahudi yang datang, Muhammad kalau mau, aku siapin, perlu berapa kintal, tapi hutang ya mau, boleh. Akhirnya disiapin oleh orang Yahudi. Tapi waktunya panjang, kurang lebih 3 bulanan. Baru 1 bulan Yahudi datang Yahudi di depan para sahabat. Nabi Muhammad dicekik. Muhammad, kamu sudah punya hutang, nggak kamu bayar? Biasa, anaknya Abdul Muthalib. Umar langsung, musuh Allah, saya bunuh kamu nanti. Kata Rasul, Umar, jangan. Biarkan dia mau nagih hutang, kasih nasihat pada saya. Jadi Rasul minta nasihat, suruh bayar saya. Tapi belum waktunya, Bu. Masih lama, masih beberapa bulan lagi. Dan ingatin dia, jangan sampai mentak-mentak begitu, sampai nyakit-nyakit begitu. Kalau begitu Umar, ajak ke pulau. Sudah kena, alhamdulillah, tolong bayar hutang. Dan tambahi lagi sama dengan, akhirnya dibayar, berapa kintal dibayar. Ini hutangnya Nabi. Dan ini lagi, cukup Umar, ini sudah cukup nih hutangnya Muhammad sekian. Enggak, tadi karena saya mengancam kamu mau saya bunuh, aku diperintah Nabi musuh dia. Umar, kamu tahu siapa saya? Saya enggak tahu. Saya Zaid bin Sama. Saya pendeta Yahudi. Saya sudah tahu bahwa Muhammad itu Nabi. Saya tahu Nabi. Mengapa kalau kamu tahu Nabi, malah kamu sekarang mau menyekiknya? Sifat-sifatnya semuanya ada di Taurat. Tinggal 2 yang saya ingin menyaksikan. Apa itu 2? Kalau dia amarahnya bisa dikalahkan dengan pemaafannya. Dan yang satu, kalau dia dihina malah dia lebih sayang. Saksikan wahai Umar, 2 hal ini sudah saya saksikan dengan mata kepala saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, langsung masuk Islam. Jadi nyekek tadi itu bukan karena benci, ingin menguji Nabi betul apa tidak. Kalau dia Nabi, berarti dia pasti memaafkan saya. Sekalipun saya hina, dia pasti sayang pada saya. Malah dikasih hadiah. Nah, ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita nanti pulang dari Mekah, ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, pulang bisa meniru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doanya dikabulkan, permintaannya diberikan oleh Allah. Wa ini istaghfaru, kalau minta diampuni, ghafarallahu, Allah pasti mengampuni mereka. Baik, ini dari segi tanda-tanda orang ingin menggapai haji mabrur. Kalau saya simpelkan tuh gampang saja. La tahdud walakal jannah. Masya Allah. Boleh nggak saya simpelkan satu aja? Mulai hari ini semuanya insya Allah hajinya mabrur. Caranya nggak boleh marah sama suami. Amin, Bu. Amin. Nggak boleh marah sama suami, nggak boleh marah sama istri. Amin. Ibu senang sekali. Mulai hari ini, Bu, ya. Dan tanda mabrur lagi nih, suami nyiapin makanan di Mina untuk istrinya. Amin. Biasanya kalau ada begitu, ibu saya suruh duluan, bapak-bapak di belakang. Biasanya kan ibu di belakang terus, betul ya? Betul. Hari ini setuju nggak nanti coffee break yang pertama kali adalah ibu-ibu? Setuju? Masya Allah. Mudah-mudahan ini latihan haji mabrur, Jadi nanti coffee breaknya tolong bapak-bapak dengan saya sabar sebentar. Saya yakin bapak-bapak nanti jam 9.15 puasa. Amin ya. Puasa. Nanti kalau sudah 20 kita boleh berbuka. Amin. Apa tandanya kalau haji kita mabrur? Ini tandanya saja. Tandanya haji mabrur adalah pulang dari haji lebih baik dibanding sebelum berangkat. Dari 2 hal, ibadah ritual dan ibadah sosial. Pulang dari haji, atau boleh saya katakan pulang dari hotel. Ini dulu namanya Santika hotel ini, sekarang diganti apa tadi?
Wakut. Waduh, enggak. Sampai kapan enggak apa-apa kalau saya. 2 tahun yang lalu di sini, yang mana di sini. Tahun yang kemarin di hotel di Margonda, di Margonda kemarin. Tahun ini sekarang di sini. 2 tahun yang lalu saya prakteknya di sana, di luar sana. Praktek, nanti praktek di sini. Mudah-mudahan prakteknya di sini saya nggak lama-lama sampai Madrid. Amin, 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 amin. Ada yang mau Kalimantan ya, Masya Allah ya. Ada yang mau Kalimantan. Saya doakan Kalimantan yang berkah. Tolong siapin saya 100 hektar. Amin, amin, amin. Mau bikin pesantren di Samarinda. Tadi saya bicara sama beliau, saya biasa sholat di masjid yang dekat Mahakam. Ya, dekat dengan Mahakam, saya sholat di sana. Nanti Masjid Islamic Center. Habis sholat biasanya makan soto Banjar. Amin, amin, amin. Baik. Jadi orang yang tanda haji kita mabrur, dan itu tanyakan diri sendiri. Pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, pulang haji, ternyata lebih baik dari 2 hal. Pertama, ibadah ritual. Mudah-mudahan nanti di Hotel Movenpick semuanya bisa sholat di Masjidil Haram, amin. Semuanya bisa jamaah di Masjidil Haram, amin. Semuanya bisa tawaf di Ka'bah, amin. Tolong nanti di Indonesia ibadahnya tetap seperti ketika di Mekah. Kalau sudah Allahu Akbar, segera kita siap-siap sholat. Itu namanya mabrur. Saya kaget dengan jamaah saya di Lamongan. Maaf nih, orangnya awam, udah huruf, udah tua, usianya sekitar 70-an. Kalau saya Bu, sekarang ini Pak, usia saya alhamdulillah baru 27. Alhamdulillah ya. Tahun depan 37. Amin, amin ya. Kemarin sebelum Maret tanggal saya baru 17. Sekarang 27. Berapa? 27. Jadi jamaah haji ini, jamaah orangnya awam, udah huruf, orang tani. Pulang dari Mekah, selalu sholatnya di belakang imam sampai puluhan tahun. Ketika meninggal dunia pun dalam kondisi seperti itu. Ya Allah, mabrur. Orangnya bodoh, orang awam gak bisa baca tulis, orang tani. Ternyata pulang dari Mekah selalu berjamaah 5 waktu itu selalu di masjid. Ini mabrur, udah tanda, udah jelas sekali, dan gak usah tanya orang lain. Itu mabrur. Oleh karena itu tolong pulang dari Mekah nanti Bapak Ibu, kalau sudah ada hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo kita bahagia, ayo kita bahagia. Segera kita tinggalkan kesibukan apapun. Kum ilas sholati mata sabitan tidak mahmaka nanti dzuruf. Kalau sudah dengar adzan, seluruh rapat pun berhenti. Baca Quran pun berhenti. Baca Quran nih berhenti. Ada guru saya, profesor. Beliau itu 1 jam itu bisa ngarang buku itu bisa sampai 10 halaman. 1 jam. Karangan bukan nyontek, ngarang. Ibunya nggak pernah sekolah. Ibunya nggak pernah sekolah. Sudah waktunya adzan. Allahu Akbar. Dia jawab berhenti, tapi habis adzan nulis lagi. Ditegur sama ibunya. Nah, padahal profesor dipanggil nak, subhanallah ya, wali kota, nah, subhanallah. Sekarang wali kota tetap dipanggil nah, iya Bu, sudah azan nak ke masjid, sholat sunat dulu, iya Bu, tanggung Bu, nah, iya Bu, tinggalkan nulismu, iya Bu. Profesor dikasih nasihat ibunya yang nggak pernah sekolah. Sebab ibadah yang lebih utama adalah ibadah yang sesuai dengan momentum. Saya ulang lagi, ibadah yang paling utama adalah ibadah yang sesuai dengan momentum. Baik, ibu-ibu ketika pagi-pagi Bu mau bikin sarapan, bapaknya pulang dari masjid baca Quran. Baca Quran mulia apa tidak? Mulia ya. Terus anaknya nangis. Utama mana? Utama gendong anaknya atau baca Quran? Kurang kenceng Bu. Utama baca Quran atau gendong anak? Ayo dengerin Pak. Ya betul. Lebih utama kita membantu istri anak kita gendong supaya nggak nangis.
dan Al-Quran yang kita tinggalkan, nanti pada waktunya yang lain. Ini namanya ibadah yang sesuai dengan momentum. Oleh karena itu kalau sudah hayya 'alas shalah, tinggalkan semuanya, langsung menuju ke salat. Biasanya ibu-ibu mau sholat di rumah boleh, sholat di masjid boleh. Tapi sekarang saya tanya, tolong semuanya. Kalau di Hotel Movenpick di Mekah, sholatnya di Masjidil Haram atau di hotel? Di Madinah nanti kita di Movenpick sholatnya di Masjid Nabawi atau di hotel? Ibu-ibu nanti di Indonesia sholatnya di rumah apa di masjid? Ayo, mikir. Ini, tolong. Kalau ada waktu ibu, silakan ke masjid. Istri Nabi setelah Rasulullah wafat, semuanya itu sholatnya di masjid. Bahkan itikaf. Artinya ibu-ibu sholat di rumah boleh. Tapi kalau pagi-pagi pas habis azan, sebelum azan berangkat sama anaknya sama suaminya ke masjid, masya Allah, ini luar biasa. Benar. Baik. Jadi tanda haji mabrur adalah pulang dari haji lebih baik dari berapa hal tadi? 2, ibadah ritual, ibadah sosial. Ibadah ritualnya apa? Sholat. Ibadah ritualnya apa? Tilawatul Quran, baca Quran. Ibadah ritualnya apa? Zikir. Bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Sekali saja tidak bisa diganti dengan 100 miliar. Gak bisa. Ini Allah senang sekali. Maha suci Allah, dosa kita diampuni. Walhamdulillah, nikmatnya ditambah lagi. Allahu Akbar, kita diangkat derajat kita oleh Allah. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Coba sekali lagi bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tolong jangan lupa sholat duha. Sholat duha. Jangan lupa qobliyah ba'diyah. Terawihnya kemarin yang 11 masuk surga, yang 23 masuk surga, masya Allah. Kebanyakan kita yang mana? 11 masuk surga, masya Allah ya. Yang 11 masuk surga, 23 masuk surga, amin. Ada 23, 7 menit. Ada di Jawa Timur ya? 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Ada yang 23 rakaat 8 jam. Di Jawa Timur juga. Di Magetan. Kalau nanti lihat di HP, nanti kalau sudah selesai sholat tarawih 8 jam, imamnya 6, masing-masing 5 juz, setiap malam khatam. Masya Allah, itu ada di Magetan. Kemudian yang 7 menit ada di Blitar. Masya Allah, milih yang mana? 8 jam apa 7 menit? Mudah-mudahan. Saya tidak bicara masalah 3 berapanya, tapi tolong siapa yang rajin sholat malam, nih sholat malam, seluruh cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi Allah Tuhan timur, wal maghribi Tuhan barat, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Yang berangkatkan kita ini Allah. Ini nggak sangka-sangka. Hari ini saya bisa ketemu dengan para tamu Allah di sini. Ini mudah-mudahan semuanya nanti hajinya mabrur, amin ya. Itu semuanya yang memberangkatkan, yang memberikan selamat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi di Timur Tengah mudah-mudahan segera diberhentikan oleh Allah, amin amin ya. Jadi damai semuanya. Ini kita berdoa kepada Allah SWT. Jadi kalau bisa para tamu Allah, saya ulangi lagi, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah. Rabi'ah itu
sahabat yang selalu mendampingi Nabi. Nabi kemana diikuti. Perlu bantuan apa, perlu air, perlu apa, beliau yang mengambil. Karena akrabnya, beliau bersabda, "Salni, kamu minta apa, wahai Rabi'ah?" Rasul punya banyak, punya kebun Al-Khaybar. Khaybar itu, Masya Allah, kebun yang paling hebat nomor 1 di dunia sampai sekarang. Jaraknya 80 kilo dari Madinah. Itu Yahudi yang punya. Tapi karena ingin bunuh Nabi, Yahudi ingin bunuh Nabi, sering sampai Nabi diracun juga. Akhirnya dengan izin Allah, pada waktu perang Khaybar, Allah berikan kemenangan. Sekarang milik orang Islam. Jadi Nabi punya banyak. Abu Sufyan, nih bukan Sufyan ini, bukan ya. Abu Sufyan itu musuhi Nabi selama 21 tahun. Ingin bunuh Nabi, perang lawan Nabi, perang Uhud lawan Nabi, perang Badar lawan Nabi. Masuk Islam baru 20 hari. Kemudian ikut perang Hunain. Ternyata dikasih hadiah 100 ekor unta. Nih, Nabi ngasih. Hindun istri Nabi yang membelah dadanya siapa? Ayo, yang membelah dadanya siapa? Hamzah. Hamzah itu Sayyidul Syuhada, paman Nabi. Ternyata ketika perang Uhud meninggal dunia, dibelah dadanya saking bencinya karena bapaknya terbunuh pada waktu perang Badar. Baru masuk Islam 20 hari dikasih 100 ekor unta. Nih, satu keluarga 200 unta. Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Nabi sudah tahu nanti akan perang dengan menantunya Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin. Dikasih 100 ekor unta. Artinya Nabi punya banyak. Lah, sekarang Rabi'ah minta apa saja dikasih. Kalau minta kendaraan dikasih, minta rumah dikasih, minta kebun dikasih. Salmi, kamu minta apa wahai Rabi'ah? Ini Bapak Ibu, tolong diukir dengan tinta emas jawabannya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta mendampingi engkau di surga. Permintaannya bukan minta jabatan, bukan minta harta. Saya berharap dengan izin Allah bisa menemani, mendampingi engkau di surga ya Rasulullah. Ditawar oleh Nabi. Allah ghairu dzalika, yang lain aja. Jawabannya huwadaka. Itulah permintaan saya. Bahasa Arabnya huwadaka. Bersama-sama huwadaka. Itulah permintaan saya. Akhirnya Nabi membimbing kepada Rabi'ah, dan ini untuk kita. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendampingi dan siapapun ingin mendampingi aku di surga, inni ala nafsika bikasrati sujud. Tolong perbanyak sujud. Tolong nanti di Mekah, bapak-bapak di Medina, tolong perbanyak salat. Habis baca Al-Quran, bapaknya dapat beberapa halaman. Biasanya maaf ini agak setengah ngantuk-ngantuk, betul ya? Ngantuk, tolong salat. Masya Allah. Salat. Siapa yang memperbanyak sujud akan mendampingi Nabi di surga. Yang mau saja tolong menjawab. Mau apa tidak mendampingi Nabi di surga betul? Tolong perbanyak sholat malam. Di Mekah, di Medina, nanti pulang tolong dipertahankan. Ini namanya ibadah ritual. Ibadah sosial. Apa ibadah sosial? Ada pertanyaan, Nabi Musa yang bertanya, ya Allah, ibadah apa yang paling kau sukai? Apakah sholat? Apakah zikir? Apakah puasa? Atau sedekah? Ini tolong dengarkan Bapak. Sholat kan pahalanya besar, dan orang yang sholat pasti masuk surga. Tapi bukan sholat yang paling dicintai Allah. Padahal sholat ada takbirnya, ada doanya, ada rukuk sujudnya. Tapi yang paling dicintai Allah, sholat itu untuk kamu. Sholat untuk kamu. Mengapa? Karena sholat tanha anil fakhsya'i wal munkar. Bisa mencegah dirimu perbuatan keji dan mungkar. Jadi pahalanya atau manfaat yang sholat itu untuk kamu. Mungkin zikir ya Allah.
Zikir kan selalu nyebut nama Allah, Allah senang. Siapa yang zikir tadi, itu langsung nama kita satu persatu disebutkan oleh malaikat Allah di hadapan malaikat. Ini nama-nama kita ini. Sekali lagi bersama-sama. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir kita. Zikir ini langsung nama kita satu persatu ini. Nama kita termasuk mudah-mudahan nama saya Muslih Abdul Karim. Disebutkan oleh para malaikat, hai para malaikat, itu hamba-hambaku yang sedang bertasbih. Masya Allah. Jadi nama kita ini disebutkan zikir. Apa itu ya Allah zikir yang paling kau sukai? Bukan. Zikir itu untuk kamu. Orang zikir itu hatinya tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang zikir itu hatinya menjadi tenang. Ibu-ibu kalau ingin tenang, tolong banyak zikir pada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Siapa yang zikir pasti hatinya tenang. Itu untuk kamu, kata Allah. Jadi kalau kita apa ya Allah? Puasa. Puasa itu untuk kamu. Karena puasa bisa mengekang hawa nafsu. Orang puasa kan lapar. Kalau lapar ingat, kalau lapar berarti bisa mengekang hawa nafsu kita. Bahkan kata anak muda yang belum mampu nikah disuruh puasa, karena puasa itu bisa mengekang hawa nafsu. Puasa itu untuk kamu wahai manusia. Terus apa ya Allah? Sedekah. Sedekah. Siapa yang sedekah membantu orang lain, dia menyenangkan orang lain, bukan untuk dirinya. Kalau kamu bantu orang lain, saya ada di sisi dia. Jadi ibadah yang paling mulia Bapak Ibu bukan haji. Ibadah yang paling mulia bukan sholat. Ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah membantu orang lain. Masya Allah. Saya ketika mendengarkan ini terkagum-kagum ya. Allah berfirman dalam sebuah hadis, wahai anak Adam, mengapa ketika aku sakit kamu gak menjenguk saya? Ini hadisnya begitu. Wahai anak Adam, mengapa ketika aku sakit kamu gak menjenguk saya? Ya Allah, Anta Rabbul Alamin, kau Tuhan semesta alam, bagaimana kau sakit? Bukankah ada tetanggamu yang sakit? Iya ya Allah, kalau kamu menjenguk dia, aku ada di sampingnya. Jadi siapa yang menjenguk orang sakit, Pak? Itu Allah langsung membalas kita diberikan siapa afiat. Amin ya. Kita diberikan bahagia di akhirat. Terus Allah bertanya lagi, mengingatkan lagi, wahai anak Adam, mengapa ketika aku minta makan gak kamu kasih? Ya Allah, Anta Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bagaimana kau lapar, bagaimana kau mau makan? Bukankah ada tetangga kamu atau saudara kamu, ada orang yang perlu bantuan minta makan, kalau kamu memberikan bantuan pasti aku akan membalasnya. Nah ini, itu namanya ibadah sosial. Tolong nanti mulai hari ini, jangan besok, mulai hari ini, tolong kita sering bantu orang lain. Bantu, maaf, siapa saja bantu. Nanti kalau sudah pulang di kampung, tolong dengan tetangga, dengan saudara kita membantu. Itu namanya ibadah sosial, dan itu yang paling dicintai oleh Allah. Pulang haji kita lebih dermawan. Siapa yang dermawan, rezekinya bertambah. Amin, amin ya. Jadi saya doakan minimal per bulan 75 juta. Amin. Kurang kencang mudah-mudahan 105 juta. Amin. Tapi yang enak bukan 100, yang enak itu pas-pasan. Ingin ke Mekah keluarga, pas ada rumah sebelah dijual, ingin beli mobil yang baru, enak mana 105 dengan pas-pasan. Ya Allah, berikan kami rezeki pas-pasan ya Allah. Jadi pulang dari Mekah mudah-mudahan rezekinya pas-pasan, amin ya. Rezekinya pas-pasan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya haji mabrur. Kemudian cara untuk menggapainya, tanda-tandanya, ini semuanya mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Nah sekarang kita mulai hari ini tanda haji mabrur, insyaallah. Bapak-bapak saya minta izin ketika kita istirahat, ibu-ibu
ngambil makanan dulu, baru bapak-bapak. Setuju? Baik, kalau gitu saya kembalikan kepada Ustaz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talbiyah 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hajju ashhurun ma'lumat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Bagi para tamu Allah yang sudah pernah, anggap saja seakan-akan ini adalah belajar manasik yang pertama. Yang belum pernah, alhamdulillah, berarti ini adalah manasik yang pertama. Mengapa sekalipun sudah berulang kali kemudian kita merasa bahwa ini adalah yang pertama? Supaya hati kesombongan kita hilang. Merasa bahwa itu saya sudah bisa, saya itu sudah bisa, tolong dihilangkan semuanya. Jadi seakan-akan kita tahun ini baru mau haji. Oleh karena itu mudah-mudahan haji kita semuanya lancar, selamat, mabrur, barokah. Amin. Haji kita adalah haji tamattu. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji. Siapa yang haji tamattu, maka ada ibadah satu lagi, yaitu memotong hewan, yaitu 1 ekor kambing yang namanya dam. Faman tamatta'a. Apa tamattu itu? Mendahulukan umroh, mengakhirkan haji. Oleh karena itu haji kita supaya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, khudu anni manasikakum. Ikuti haji kamu seperti aku haji. Khudu anni manasikakum. Kalau salatnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Silakan kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Sekarang hajinya, khudu anni manasikakum. Ikuti haji yang aku lakukan. Oleh karena itu yang pertama, tolong niat. Hari ini diniati semuanya. Ya Allah, kami datang ke Mekah hanya menyambut panggilan-Mu untuk menggapai ridha-Mu, jangan yang lain. Mulai hari ini kami datang ke Mekah untuk menyambut panggilan-Mu dan mengharapkan ridha-Mu. Tolong satu ini aja. Itu namanya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hajinya hanya untuk Allah, bukan karena siapa-siapa. Baik. Karena niatnya sudah begitu, sekarang kita sudah mau berangkat. Mudah-mudahan, tolong tangannya begini, seakan-akan bawa koper. Kopernya didorong, tolong kopernya didorong. Baru itu. Kopernya dibawa, kopernya, masya Allah. Baik. Kita langsung naik pesawat. Amin. Pesawatnya apa, Mas Indra? Langsung atau mampir? Hampir. Mudah-mudahan Qatar ini selalu saya ingat makannya berulang kali. Subhanallah. Makannya berulang kali. Nikmat sekali makannya. Qatar. Pada tamu Allah, nanti kita sampai dari Qatar menuju ke Jeddah. Mudah-mudahan saja nanti
Ada dua pilihan, nanti tergantung Kiai Aun, Kiai Badrun. Apakah kita langsung pakai ihram di Qatar? Ini supaya tahu mengikuti jalannya ya. Dari Qatar kita sudah pakai ihram, tapi koper kita nggak diambil, sehingga kain ihramnya jangan dimasukkan di bagasi. Kain ihram jangan dimasukkan bagasi, tapi masuk di kabin. Koper, ada koper kecilnya Mbak? Ada. Mudah-mudahan nanti pulang dari sana kopernya diisi dengan gelang dan kalung cincin. Amin, 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 amin. Dipenuhi. Amin aja, amin, amin. Mengapa? Karena kain ihramnya sudah. Nah, kain ihram kalau boleh para tamu Allah yang berbahagia, jangan dibuang. Kalau sudah dipakai nanti, kalau bisa dicuci di sana, cuci. Kalau tidak nanti dicuci di Indonesia. Untuk apa? Tolong kalau kita meninggal dunia, jadikan kafan. Ini jarang diterangkan. Orang Pakistan, orang India itu beli kain sekian gulung dan nanti dibawa pulang, dicuci dengan zam-zam, bawa pulang nanti untuk kafan keluarganya. Ini menjadi saksi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kunjung ke Syria. Ternyata dikawal, kawalnya sudah pengawalan, jalan. Sama Ali bin Abi Thalib, dia mampir ke kampung. Kamu nggak tahu ke kampung mana? Anggap aja kampung Dukuh Tamamini. Amin, amin, amin. Ya. Ini Dukuh Tamamini. Ternyata ada nenek-nenek sekitar usia 65-70. Nah, ya, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab orangnya pelit, aku nggak pernah dibantu sama sekali. Padahal yang nanya adalah Umar. Nenek perlu apa? Saya perlu ini, dikasihlah uang nggak banyak-banyak, sekitar mungkin 50 juta. Nah, mudah-mudahan yang jadi khalifah bukan Umar, kamu aja nak. Subhanallah. Dan dia nggak nunjukkan kalau itu khalifah. Setelah itu kemudian Ali tulis Ali pada tanggal 5 Mei April ini. Bagaimana? April. Umar bin Khattab memberikan bantuan kepada nenek. Nanti kalau saya mati, Ali, tolong masukkan di kafan saya. Ini dalil bahwa ini adalah menjadi saksi. Sudah pernah dipakai haji, sudah pernah dipakai umrah, jangan dibuang. Jangan dibuang. Bawa pulang. Kafan untuk ibu kita, bapak kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak kita meninggal dunia. Ini adalah menjadi saksi bahwa ini pernah dipakai untuk haji, untuk umrah. Oleh karena itu, kita alhamdulillah sudah semuanya, niatnya sudah baik semuanya. Kemudian kita sudah mandi di Qatar. Kita mandi di Qatar, saya mandi di Qatar. Kemudian kita sholat sunatnya boleh di Qatar. Sholat sunat boleh di Qatar, tapi belum niat. Kemudian naik pesawat. Saya nggak bicara masalah teknis, tergantung Mbak Indra, Mbak Wahyu, silakan. Dan kita senang sekali, alhamdulillah haji kita tahun ini dapat wahyu. Semua amin. Alhamdulillah amin ya. Mudah-mudahan wahyu selalu mendampingi kita, amin. Nanti kalau sudah 15 menit sebelum turun, kalau biasanya saya dan yang lain kalau boleh itu langsung minta kepada pramugari atau pramugaranya minta izin, karena jamaah hampir semua itu jamaah haji, kita minta izin untuk memberikan bimbingan untuk niat. Nah, kita sudah sholat, pakaian ihramnya sudah dipakai, ya, pakaian ihram sudah dipakai mulai dari Qatar. Baik. Setelah itu para tamu Allah yang berbahagia, nanti seandainya sudah mau sholat, kan sudah pakai ihram, ibu-ibu udah biasa pakai begini. Kalau seandainya batal, silakan tayamum. Ini tayamumnya begini. Coba lihat aja saya. Di depan kita kan ada kursi. Tolong dipukulkan langsung. Pukulan pertama. Pukulan kedua jangan di tempat yang pertama, pindah. Kemudian kita gosokkan begini. Sampai sini. Ada yang mengatakan sampai di sini. Boleh sampai sini, silakan. Kalau sini berarti baju nggak usah dilepas lagi, sampai di sini aja. Habis itu kita niat sholat sunat ihram.
Niatnya dalam hati. Pakai usolli pun boleh, silakan. Kalau usolli itu belum niat. Usolli itu baru kita membaca niatnya. Niatnya ketika bareng sama takbiratul ihram. Kalau niat, lafalnya adalah usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Bersama-sama. Usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Baik. Kemudian sudah waktunya langsung dibimbing niat. Saya baca 3 kali dulu, tolong dihafalkan. Kemarin sudah dibimbing oleh Dr. Basrul. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Bersama-sama. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Dari awal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Untuk pakaian ihramnya nanti saya sebagai mukadimah dulu ya, mukadimah. Habis itu para tamu Allah tidak ada tugas yang lain, hanya satu, talbiyah. Dari mulai niat, dan niatnya kalau boleh jauh-jauh sebelum sampai di waktunya, diumumkan biasanya 15 menit. Setengah jam sebelumnya sudah boleh. Bahkan niat di kantor sudah boleh. Malah kalau kita kelewat dari batas Qornul Manazil, malah masih kena denda 1 ekor kambing. Kalau udah kelewat nggak boleh. Malah sebelumnya boleh. Sebelumnya dari Qatar boleh. Bahkan ada ulama dari Masjidil Aqsa. Niatnya dari Palestina. Ada. Tapi batasnya tidak boleh lewat. Ini batasnya namanya Qornul Manazil. Itu adanya di Taif. Nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya Pak Wahyu diajak ke Qornul Manazil. Nanti kita diajak ke Taif untuk ziarah sana. Dan mudah-mudahan semuanya naik kereta gantung. Amin, 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 amin. Kalau saya naik kereta gantung di Taman Mini sini aja deh. Karena apa? Karena bawahnya ini batu jurang. Saya setiap sana saya nggak pernah naik. Yang mau ke Jabal Sur silakan. Semuanya saya anjurkan. Saya tunggu di kamar. Ini agak bercanda dikit-dikit bahwa masalah. Baik. Habis itu kalau sudah semuanya hanya talbiyah. Dari mulai niat sampai kapan talbiyahnya? Sampai melihat Ka'bah. Sampai melihat Ka'bah. Padahal kita datang kan langsung menuju ke hotel transit. Berarti talbiyahnya belum berhenti. Kita di hotel transit nggak langsung tawaf, nunggu nanti sore atau nanti malam. Baru kita tawaf atau nunggu 1 jam 2 jam kita baru berangkat. Setelah makan dulu. Enak mana kita tawaf dalam keadaan lapar atau ketika tawaf sa'i sudah dalam kondisi sehat walafiat? Makan dulu. Insya Allah nanti makan dulu. Dan insya Allah masakannya lidah Indonesia. Subhanallah, lidah Indonesia. Nggak tahu masakan mana? Masakan condet bukan? Baik. Kalau di sana pertama kali kita ke kamar mandi ada sabun, tolong jangan dipakai. Siapa yang dalam keadaan ihram kok pakai kena denda 1 ekor kambing. Larangan ihram saya nggak terangin, tolong semuanya berlaku. Larangan memotong kuku nggak boleh, pakai minyak wangi nggak boleh, termasuk sabun. Kemudian ditambah lagi dan seterusnya, ibu-ibu nggak boleh menutup wajahnya. Bapak-bapak nggak boleh pakai peci. Oh, saya nggak enak pakai peci. Saya kan sudah pernah umroh pakai peci putih. Itu silakan dipakai, tapi kena denda 1 ekor kambing. Nggak boleh pakai peci. Bajunya udah lepas semuanya tadi. Walhasil sampai di hotel pun mandi boleh apa tidak? Boleh. Mandi boleh. Kalau kita rambut kita basahi boleh. Karena di sana musimnya musim jangan panas, musim hangat. Kalau panas takutnya kepanasan, ya. Musim apa? Panas. Sampai kira-kira 40-45 nggak tahu ya. Tapi musimnya musim apa? Panas. Jangan ada yang bilang musim panas. Kalau panas waktu ada musim dingin, jangan bilang dingin.
sejuk. Nah, jadi kalau waktunya kemarau, musimnya musim apa? Kalau musimnya musim hujan, ini adalah doa. Allah berfirman dalam sebuah hadis, ana inda dzanni abdi bi. Kalau dia bilang panas, kepanasan dia. Kalau dia bilang dingin, kedinginan dia. Bilang sejuk, bilang hangat. Baik. Kemudian para tamu Allah, kita nanti menuju ke Tawaf. Nah, nanti akan kita praktekkan. Saya singkat aja dulu. Mari sudah. Kalau sudah begitu para tamu Allah yang berbahagia, kita tawaf. Tawaf, muter berapa kali? 7 kali. Nanti kita praktekkan. Habis tawaf, kemudian kita sa'i. Nanti sa'i kita keluar. Ada kereta apinya nggak? Dari sana Sofa ke Marwah. Nanti kita semuanya keluar. Habis itu kita cukur. Cukurnya jangan digundul. Cukurnya ibu-ibu di ujung aja, mungkin 1 cm. Bapak-bapak sedikit-sedikit aja. Dengan demikian umrohnya sudah selesai. Namanya Pak Umroh, Bu Umroh. Apa kabar Bu Umroh? Pak Umroh apa kabar? Habis itu kita balik lagi ke hotel transit. Sudah pakaiannya bebas. Mau pakai sabun, pakai apa semuanya. Semua larangan ihram sudah tidak berlaku. Maaf nih, saya tidak bercanda ya. Tapi ini kelihatannya bercanda, tapi tolong, saya niatnya bukan bercanda. Sampai hubungan suami istri pun sudah boleh. Dan saya doakan pulang semuanya kembar. Amin amin. Ini mau ke Kalimantan. Ini doakan kembar juga. Amin 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 amin. Dia mau ke Kalimantan Timur. Amin aja Bu, amin aja Bu. Masya Allah. Kalau Allah menghendaki semuanya baik. Baik. Jadi supaya haji umroh kita sesuai dengan sunnah, saya ulangi lagi. Maaf, ini bahkan sampai ada namanya ada kamar barokah. Maaf sekali lagi, kamar barokah. Karena orang yang tidak tahu, dikiranya antara umroh dan sa'i itu nggak boleh hubungan suami istri. Padahal dia minta satu kamar, satu hotel itu hanya berdua. Dia nggak berani. Setelah pulang sampai di Indonesia, wah rugi saya subhanallah. Nah, sekarang saya terangkan. Mudah-mudahan Pak Wali Kota nggak rugi. Amin amin ya. Ya ini kelihatannya bercanda tapi ilmu. Jadi kalau sudah kita cukur umroh, setelah cukur umroh namanya tahallul. Ini namanya larangan ihram sudah tidak berlaku. Cukur boleh, pakai minyak wangi boleh, semuanya boleh, semua boleh. Termasuk hubungan suami istri sudah boleh. Paham? Dan saya doakan pulang dari sana nanti anaknya namanya Marwah. Amin ya subhanallah. Betul itu saya namanya Marwah. Anak saya alhamdulillah haji dan hajinya haji kan haji ada 2. Ada haji nisab. Ini orang-orang kaya-kaya bayarin namanya nisab. Anak saya haji nasib. Subhanallah. Diberangkatkan oleh kedutaan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Akhirnya pulang hamil. Cucu saya beri nama Marwah. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti anaknya namanya Marwah. Amin 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 amin. Baik. Kalau manasik begini nggak capek sampai Isa ya. Baik, setelah selesai kita pulang. Nah, setelah ini kan sudah tahu Masjidil Haram, sudah tahu tempat-tempat yang habis itu tolong bapak-bapak ibu-ibu jangan ke Masjidil Haram lagi. Nasihat saya. Mengapa? Karena jaraknya 6 kilo, udaranya hangat. Udaranya apa? Jangan apa? Udaranya hangat. Mengapa nggak boleh Pak Ustaz? Bukan nggak boleh, karena sholat di tempat kita pahalanya sama 100.000 kali lipat. Jadi pahala 100.000 kali lipat itu bukan hanya di Masjidil Haram, bukan, di seluruh tanah haram. Loh kok begitu? Ya saya sampaikan supaya dikiranya ngarang, tidak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis.
Fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da ami hadza, setelah tahun ini nggak boleh ke Masjidil Haram. Orang non muslim sampai hari ini nggak boleh masuk di tanah suci. Makanya nanti dari Jeddah langsung ada exit non muslim. Jadi mulai batas ini sholat di situ udah 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Oleh karena itu nanti sholat kita di hotel transit namanya Saraya Tauhid di Jabal Nur. Dan nanti insya Allah kita akan diajak ke Museum Wahyu. Museum Wahyu itu pertama kali Rasul mendapat wahyu bagaimana, ada nanti museumnya. Ada di sana, ada ke sana. Ada namanya museumnya beliau ini yang punya. Jadi yang punya museum beliau ini. Insya Allah mudah-mudahan gratis semuanya. Amin amin ya. Insya Allah gratis semuanya karena museumnya ada yang punya ini. Nah, namanya Museum apa tadi? Museum Wahyu. Baik. Habis itu para tamu yang berakhir sudah selesai. Semuanya sudah. Allah nanti sholat berjamaahnya bersama Dr. Bakro di bawah. Nanti travel yang lain ikut. Biasanya kita selalu ada yang travel lain kadang-kadang sholat di luar. Silakan, nggak ada masalah. Tapi kita selalu ada di sini. Masya Allah, sholat duhur, maghrib, asar, isya, subuh semuanya ada di sini. Dan ada pengajiannya. Pengajiannya adalah habis maghrib sama habis subuh. Habis duhur tidak boleh pengajian karena lapar itu dikasih pengajian atau dikasih makan. Jadi nggak boleh nggak boleh ya. Habis duhur nggak boleh, habis duhur nggak boleh. Boleh. Habis asar nanti menjelang maghrib kita diajak zikir. Kemarin udah diajak zikir di sini, Imam Ustaz Bakro. Nanti ada Asmaul Husna. Beliau suaranya bagus sekali. Kalau ada videonya nanti dia ditunjukkan sama. Udah. Alhamdulillah. Di sana ada namanya Sahal. Sahal itu anak masih imut ya, Masya Allah. Saya kan bapaknya Mbak Urba. Sahal selalu mendampingi Mas Imamuddin. Jadi bapaknya beliau itu nggak pernah jadi makmum, nggak pernah sama sekali kalau jadi makmum. Beliau adalah Pak Im. Ini baru kali ini, baru kali ini. Biasanya sembunyi-sembunyi di sana. Baik. Layar. Iya. Setelah itu nanti nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Ini tamattu namanya. Tamattu itu enak-enakan. Maka dihalalkan tadi sampai hubungan suami istri juga boleh. Ini namanya tamattu. Dan itu haji kita nanti tamattu semuanya. Tanggal 8 Dzulhijjah sudah diumumkan. Tolong nanti ada yang mandi sebelum subuh. Sebab khawatir mudah-mudahan airnya tidak habis. Amin. Amin. Sebab ada yang pas keramas. Akhirnya putus. Caranya gampang. Orang-orang sedang tidur, kita mandi ihram. Mandi ihram. Ini ilmu. Jadi kalau saya dengan Ustaz Aul, dengan Ustaz Bakrun, saya tinggalin aja masih tidur, saya mandi dulu. Nanti mereka bangun, saya pura-pura tidur. Padahal sudah bangun saya. Ini ilmu, jangan diambil. Baik. Kalau sudah begitu, nanti jam 7 semuanya turun di musala. Salat sunat 2 rakaat. Usolli sunatal ikhram sama-sama. Usolli sunatal ikhram raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama Fatihah dengan Qul ya sama dengan yang tadi. Rakaat kedua Fatihah dengan Qul huwallahu. Habis itu niatnya dibimbing. Semuanya dibimbing. Terus nanti ada yang nanya, saya haji badal. Nah, nanti saya diganti oleh kiainya. Kalau nanti ibunya, nanti bapaknya, nanti nama siapanya, nanti akan diajarkan. Sekarang niatnya adalah untuk sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji. Coba ikut saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan. Larangan ikhram berlaku lagi. Sampai kapan? Ini tolong hitung. Kalau umrah tadi kan datang, tawaf, sa'i, cukup, selesai. Kalau haji dari tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10.
Setelah kita melempar jumroh tanggal 10 berarti 3 hari ya, 3 hari baru selesai. Baik, sekarang saya sampaikan. Setelah itu kita berangkat menuju ke bis. Bis 1 masuk. Habis itu nanti dari Kementerian Haji datang Saudi, langsung satu persatu di barcode. Nanti ada kartunya di barcode satu persatu, sehingga orang menyusup nggak boleh, nggak bisa. Barcode satu persatu. Habis semuanya satu bis dikunci, disegel. Bis kan disegel oleh mereka, sehingga supir nggak bisa naikin turunin penumpang, nggak bisa. Saya mau ke kamar kecil, nggak usah, karena di dalam bis sudah ada toiletnya. Baik, perjalanan kita menuju ke Mina hanya kurang lebih 1,5 kilo. Berapa? Bisa setengah jam, alhamdulillah. Bisa 2 jam, alhamdulillah. Bisa 5 jam. Milih yang mana? Milih yang mana? Tolong semuanya, alhamdulillah, berapa saja, setengah jam, alhamdulillah. Mengapa? Itu semuanya kehendak Allah. Allah yang menentukan. Kita sudah punya bis sendiri, berbeda dengan bis reguler. Reguler itu nanti, maaf, berangkatnya nanti beda dengan kita. Tanggal 8 kita ke Mina, reguler langsung ke Arafah. Apa boleh haji? Ya? Boleh, nggak ada masalah. Tapi meninggalkan sunnah. Kita nanti mengikuti sunnah Nabi, sehingga kita tanggal 8 jam 7 masuk bis. Mudah-mudahan setengah 8 sudah sampai di tenda. Amin. Baik, tenda. Baik. Setelah itu para tamu Allah, baca kita talbiyah saja. Dari mulai tadi talbiyah sampai nanti melempar jumroh Aqobah baru selesai. Di Mina sholat duhur 2 rakaat. Tidak dijamak. Sholat asar 2 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat, tidak dijamak. Sholat isya 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Kita mabit di Mina. Jamaah reguler mabitnya di Arafah. Semuanya sama, tapi kita mengikuti sunnah Nabi. Namun para tamu Allah yang berbahagia, nanti kita berangkatnya tidak habis subuh. Saya selalu menganjurkan pada waktu itu musyawarah sama setahun sama Ustaz Badrun, kita berangkat jam 2. Mengapa? Karena berangkat dari Mina ke Arafah bisa 1 jam. Alhamdulillah. Ada yang 5 jam. Alhamdulillah. Ada yang sampai 7 jam 8 jam. Alhamdulillah. Mengapa kita ngambil yang supaya kita agak cepat? Sampai di sana kadang-kadang belum subuh. Sebelum subuh kita harus tahu kamar mandi dulu. Di Mina alhamdulillah para tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah kamar mandinya sekitar ada 30. Alhamdulillah. Jamaahnya 2.000. Alhamdulillah. Berapa? Kadang-kadang 3.000. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Jangan ada yang merasa kok begini. Zaman Nabi masa nggak ada kamar mandinya. Kamar istilahnya maaf, toiletnya itu galian mendadak. Kalau kita alhamdulillah sudah. Dan kita haji plus berbeda dengan bulan. Baik. Walhasil kalau kita di sana habis itu kemudian di Mina hanya zikir, talbiyah dan doa. Zikir, talbiyah dan doa. Kita menuju ke Arafah, sampai di Arafah tolong pertama kali kita cari kamar mandi. Kamar mandinya lebih banyak. Kurang lebih ada 50-an. Alhamdulillah. Tapi jamaahnya berapa kali? 2.000 sampai 3.000. Baik. Sampai di sana kita kemudian sholat subuh. Habis subuh setelah wiridan disuruh tidur. Silakan tidur. Saya suruh tidur. Oh iya kita haji. Iya tidur. Haji tempat pahala. Tidur tempat pahala. Mengapa? Karena kita nanti dari mulai jam 12 sampai malam nggak tidur. Makanya saya suruh tidur. Habis itu sarapan. Yang usianya 40 ke bawah saya panggil Ismail. Ibu-ibu namanya Aisyah. Yang 40 ke atas Ibrahim atau Khadijah. Amin. Coba yang Aisyah angkat tangan. Ini aja.
Nanti saya nanti mau 50, kalau 50 banyak nanti ya, Masya Allah. Walhasil, mengapa ada Aisyah, ada Khadijah? Karena Aisyah nanti membantu Khadijah, yang Ismail bantu Ibrahim. Amin, subhanallah ya. Tolong yang Ismail. Nah, sekarang saya kasih paling tinggi 50 ke bawah adalah Ismail. Coba Ismail angkat tangan. Nah, banyak Ismail. Aisyah. 50 ke bawah. Masya Allah, banyak. Masya Allah. Walhasil, tolong yang Aisyah siap untuk membantu yang Khadijah. Ismail siap bantu siapa tadi? Ibrahim. Baik. Habis itu di Arafah, sampai jam berapa kita istirahat? Habis itu sarapan. Habis sarapan mau jalan-jalan silakan. Belum waktunya. Jamaah yang lain mungkin di tenda yang lain ada yang sudah ngaji, ada yang talbiyah, boleh silakan, boleh semuanya. Tapi jamaah saya suruh istirahat. Suruh tidur. Apalagi yang bintang ngorok siapa? Mas Kia atau Abi yang ngorok? Subhanallah. Tidur. Nanti kalau kita jam 10 udah siap-siap. 10 ke kamar mandi. Jam 11 nanti jam 12 kita mulai wukuf. Baru mulai. Kalau sudah mulai wukuf pertama kali nanti, kalau sudah waktunya kita adzan. Adzan semuanya adzan nggak satu, banyak adzan kayak. Habis itu kemudian khutbah. Biasanya kalau bersama-sama yang khutbah biasanya yang muda, karena usia saya masih 17 waktu itu, jadi saya yang khutbah. Subhanallah ya. Waktu itu saya usia 17, sekarang lebih muda lagi 27. Jadi kalau saya yang sana mungkin saya yang khutbah. Ya, karena khutbah harus diambil yang paling muda. Amin ya. Dr. Bakrul itu nanti bagian yang lain. Habis itu para tamu Allah, karena kita travelnya banyak, nanti satu tenda itu bukan hanya GSM nama Sasana, bisa sampai kadang 10 travel. Mengapa? Karena satu tenda kayak gini, tapi muat kurang lebih sampai 500 jamaah. Kadang-kadang kita datangnya awal. Kalau datang awal kita bisa milih tempat. Kalau datangnya belakang ya milih mana. Dimanapun berada itulah ketentuan Allah. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan ada yang merasa gak enak hati karena kita ingin masuk surga. La taghdab walakal jannah. Jangan marah kalau ingin masuk surga. Baik. Habis itu nanti kalau sudah khutbah, habis khutbah kita sholat. Habis sholat zikir. Masya Allah, zikirnya pada tamu Allah pasti semuanya nangis. Semuanya 500 orang nangis semua. Karena kiainya banyak, dibagi-bagi. Bagi-bagi. Kita nggak ingin menguasai, bagi-bagi semuanya. Tapi biasanya saya nyeletuk di akhir, di akhir saya suruh ingat ibunya, saya nyuruh bapaknya, baru nangis lagi, dibimbing sampai sekitar jam 2. Jam 2. Habis jam 2 selesai, para tamu Allah kita makan. Dan kalau makan, mudah-mudahan hajinya mabrur, jangan ada yang nyerobot antrinya, Masya Allah ya. Kalau nggak nyerobot, hajinya mabrur. Kalau yang nyerobot, saya nggak tahu. Amin ya. Dan kadang-kadang ada yang nyerobot orang lain, tapi kita jangan. Oh itu dia nyerobot, saya juga iya. Jangan gitu. Oh mabrur? Nyerobot apa antri? Semuanya nyerobot apa antri? Kalau caranya gampang, seandainya Ismail ngambilin sama Ibrahim boleh juga, ngambil dua. Nanti Aisyah ngambil juga, atau Khadijah juga ikut antri, silahkan aja, Masya Allah. Kita nikmati, karena sudah lama kita tunggu di Arafah, baru sekarang ada di Arafah. Baik, habis ini ada foto-foto biasanya. Jam 2 selesai kan? Kemudian makan, anggap saja sampai jam 3. Waktunya masih panjang. Isyaknya sekitar, maghribnya sekitar jam 6:30 atau jam 7. Masih lama. Mau doa di luar bersama keluarganya silakan. Mau tidur silakan. Betul. Tidur pun saya persilakan. Yang penting supaya pedang kita siap. Nanti jam 5 atau jam 5:30 kita kumpul lagi. Doa dibimbing lagi sampai maghrib. Habis maghrib, mudah-mudahan nanti ada makanan. Tolong amin aja. Mudah-mudahan ada makanan lagi. Amin. Kadang-kadang nggak ada.
Kadang-kadang ada. Betul ini supaya nggak kaget aja. Oh Haji Plus kok begini? Ini bukan urusan kita, ini sudah urusan makna. Di Mina, di Arafah ini bukan urusan travel, urusan makna. Nah, oleh karena itu saya sarankan ketika pagi tolong ngambil roti, ngambil telur, ngambil buah, kita simpan di tas. Sekalipun nanti Pak Wahyu akan nyiapin makanan terutama pok mie. Subhanallah, siapin nanti, tapi kita nggak apa-apa ambil sendiri. Nanti kalau sudah maghrib kita sholat maghrib dan isya. Kalau tadi duhur dan asar, maghrib dan isya, habis itu kita nunggu bis. Kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa lambat, tergantung Allah. Karena apa? Karena bisnya nggak banyak, kurang lebih hanya 100.000 bis. Berapa? Kira-kira bagaimana parkirnya? Yang ngatur siapa? Semuanya Allah. Ini Allah. Nah, kita langsung naik bis, diajak menuju ke Musdalifah. Orang-orang menuju ke arah Musdalifah, kita menuju ke Taif. Aneh kita nanti yang kaget. Ustaz Maki, karena dia orang Mekah, kita diajak ke Taif. Jadi nggak ada bis. Ternyata kita sampai di pom bensin, di sana sudah ada 10 bis, orangnya pintu kayak kita. Subhanallah. Akhirnya nunggu sampai jam 11. Jam 11 kita berangkat bukan ke Musdalifah, langsung ke hotel kita. Hotel transit, tapi nggak mampir. Baru masuk lagi ke Mina, ke Musdalifah. Kita nanti mampir di Musdalifah, tapi lewatnya Taif dulu. Orang-orang sedang kena macet, kita bersenang-senang. Alhamdulillah. Ini ilmu juga ya. Habis itu pada teman Allah kita ke Musdalifah. Mudah-mudahan nanti dapat parkir. Amin. Semuanya mudah-mudahan dapat parkir. Amin. Kalau dapat parkir, nggak berani turun. Kalau turun ditinggal bis. Ada yang kosong sama kita. Ayo turun. Bisnya dipukuli polisi. Akhirnya jalan kaki. Pokoknya nanti ikuti pembimbing. Pembimbing tidak ingin haji yang nggak mabrur, kemudian jamaahnya sengsara, tidak. Apa yang disampaikan dari pembimbing tolong diikuti. Kalau saya dengan waknya Ulfa, namanya Ustaz Naudar almarhum, bapaknya Uca, Bang Uca, beliau itu satu kelas dengan saya, kuliahnya di Mekah. Jadi kalau waktu kita dapat parkiran di Musdalifah, kan nggak boleh sama polisinya. Akhirnya beliau turun, polisinya jenggotnya dipegang. Dipegang, ada apa? Bis saya ada 3. Ini sini saya masuk subhanallah. Gara-gara jenggotnya dipegang. Nanti tolong ya. Polisinya pegang jenggotnya. Itu penghormatan tuh. Nggak kayak orang Indonesia kalau pegang jenggotnya marah. Jadi yang dia punya jenggotnya mana? Alhamdulillah kita dapat. Kalau sudah dapat parkir, artinya parkir yang di tempat yang disediakan nggak akan diusir. Akhirnya kita ngambil tiker yang nanti saya anjurkan, tolong beli tiker yang dilipat. Semuanya saya anjurkan Bapak Ibu, sekalipun suami istri beli 2. Setelah itu jangan dibuang. Kan kena pasir-pasir, kena debu, jangan dibuang. Tolong dipas-pas, nanti dimasukkan, nanti di Indonesia dimasukkan di bagasi mobil Alphard. Amin. Saya pulang dari situ, saya dapat mobil Alphard. Alhamdulillah. Ini dari Allah itu 2. Yang ini tadi kafan untuk kain kafan. Kalau ini stiker untuk mobil di bagasi mobil apa tadi? Alhamdulillah. Antum mau Fortuner apa Alphard? Ya, ini doa, semuanya doa. Biasanya orang-orang dibuang. Ini emang apa? Ini harganya mahal, bukan harga uang. Ini tempat bisa kita latih untuk tidur, untuk sholat di Musdalifah. Dan Musdalifah hotelnya bukan bintang 5, bintang 1000. Atapnya langsung doa kita makbul. Di sana ada namanya Masy'aril Haram dalam surat Al-Baqarah, wadhkurullaha indal Masy'aril Haram. Ada masjidnya. Kita nanti di sana. Jadi kita bisa turun alhamdulillah, tidak turun pun alhamdulillah. Ya, tolong tujuan kita pemimpin bukan ingin mengganggu, tapi mudah-mudahan haji kita mabrur. Amin ya. Nah, kalau bisa turun alhamdulillah, tolong semuanya ngambil batu.
Ibu-ibu tolong tangannya begini-gini. Bapak semuanya ya, tangan ini. Ayo, semuanya. Mengapa? Supaya sombongnya hilang. Yang kaya nggak merasa dia hebat, yang pintar nggak merasa dia hebat, yang dokter nggak merasa dia hebat, yang ketua RT nggak merasa saya paling hebat satu RT. Subhanallah. Semuanya mengapa? Cakar-cakar kayak ayam. Nyarinya 70 butir. Berapa? 70. Baik, jangan ditanya kok 70 nanti aja. Baik, 70 butir. Nanti kalau mau beli ada harganya 10 rial. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti Hasanah lagi SM sama Hasanah nyiapin batu. Alhamdulillah. Tapi kalau saya nyari sendiri, tapi sudah disiapin Pak. Kalau nggak dapat ada nanti insyaallah. Dijual berapa? 10 rial. Nggak ada jualan gratis semuanya. Gimana kalau kita jualan batu? Jangan jualan batu 10 rial kali 4 juta berapa? Baik, kita ke sana. Habis itu kita menuju ke Mina. Ke Mina nggak langsung jumroh, langsung ke tenda. Masuk ke tenda, kita masih pakai ihram. Setelah masuk tenda, para tamu Allah belum boleh pakai sabun. Padahal di tempat itu sudah disiapkan sabun oleh maktab. Ada sabun dan tangan. Kalau sengaja, kena denda 1 ekor kambing. Habis itu istirahat mungkin setengah jam. Ayo kita cepat. Kalau nanti ketahuan, malah kita nggak boleh keluar. Nanti ada jamnya. Oleh karena itu kita segera keluar dari tenda, jalan kaki. Jaraknya kurang lebih 1 kilo. Alhamdulillah. Pilih yang 5 kilo apa yang 1 kilo? 1 kilo. Alhamdulillah. Kita tadi di maktab 100 berapa? 16. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kemudian kita menuju jalan kaki menuju ke Jumroh. Jalan kaki. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. La samahallah. Mudah-mudahan tidak. Seandainya ada yang sakit, tolong jangan ikut. Di tenda saja. Nanti kalau ikut tambah sakit lagi. Nanti bisa diwakili. Diwakili oleh suaminya, diwakili oleh siapa? Nanti lapor kepada Ustaz Aun, Ustaz Bakrum, bisa kepada saya. Nanti bisa saya wakili. Jadi sampai di sana. Pertama nanti kita tahu nih jumroh itu Aqabah yang ujung sana. Ada jumroh ula, jangan di lempar dulu, kosong di situ. Yang tengah, wusta, nanti kita yang paling akhir. Paling akhir kita ngambil mana tuh? Nah ini, masya Allah. Ini tolong 1 bungkus 10 rial. Amin ya. Ini 1 bungkus 10 rial ini alhamdulillah ini anggap aja batu, ini jagung. Anggap aja batu ya ini, masya Allah. Nanti semuanya dibagi, nanti mulai berjumlah di sana. Amin. Coba tangannya begini, yang kiri, semua kiri. Mau kiri, kemudian ngambil satu persatu. Dilemparkan ke sumurnya. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ya, berapa kali? 7 kali Bismillah Allahu Akbar. Habis itu kita langsung tidak boleh balik. Kalau balik sini nanti tabrakan. Ada yang meninggal dunia sampai sekian ribu gara-gara tabrakan antara yang berangkat menuju ke Jumroh. Sekarang oleh pemerintah tidak boleh kita langsung ke sana. Nanti turun dari tangga. Nah, kita sekarang ini sudah tinggal cukur, belum cukur. Tolong sebelum pulang ke tenda ada namanya ayam al-baik. Mudah-mudahan semuanya ini dapat amin ya. Jadi sana ada jual ayam al-baik itu yang paling kalimin. Amin. Nanti beli jangan 1 ya, masya Allah. Nanti tangannya dikasih. Kita pulang, kemudian cukur. Lah cukurnya kalau boleh nih Wahyu, tolong kamu beli mesin cukur. Minimal 1, kalau bisa 2. Nanti kita cukur dulu. Ibu-ibu jangan. Ya, yang bapak-bapak, siapa yang gundul didoakan Nabi 3 kali. Yang nggak gundul doakan sekali. Padahal doanya Nabi makbul. Ibu, ada jamaah haji kita mau cukur gundul, izin istrinya. Subhanallah. Tolong suruh dulu ya. Dan tolong istrinya mengizinkan semuanya. Sekalipun dia ketua kepala asram 1, nggak usah malu-malu. Tahu orang Buddha yang pakaian kuning-kuning itu, gundul nggak dia? Mereka aja nggak malu. Ya, nah, Pak Wali Kota, gundulnya. Siap. Udah janji masya Allah. Baik, gundul. Habis itu kita sudah boleh ini
pakaian biasa, mandi biasa, semuanya sekalipun kita belum tawaf. Ini namanya sudah tahallul awal. Kalau belum tawaf namanya tahallul awal. Semua larangan sudah boleh kecuali satu. Tahu apa satu? Hubungan suami istri belum boleh. Ya, hubungan suami istri belum boleh. Kalau kepengen segera ke Mekah dulu. Langsung nyari kamar barokah. Ini langsung ya ya ini bercanda, tapi kelihatannya dipraktekkan terutama yang muda-muda ini, Masya Allah. Baik, habis itu tawaf kita kapan? Tawaf jamaah Hasanah KSM Mama Hasanah belum tawaf. Tawafnya nanti setelah pulang tanggal 13. Itu baru tawaf kita. Tapi anak muda biasanya mau tawaf duluan. Apalagi hotel transit nggak ada orang. Pokoknya kalau nggak ada berarti barokah gitu aja ya. Kalau nggak ada berarti apa kan? Barokah. Baik, Masya Allah. Ini padahal baru tanggal 10. Baru tanggal 10. Malam 11 kita nginep di Mina. Masih di Mina. Sholatnya kayak tadi. Zuhur 2 rakaat. Asar berapa? Maghrib berapa rakaat? Isya 2, subuh bukan 1. Subuh 2. Talbiyahnya sudah habis, diganti dengan takbiran bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dipimpin. Hasil di situ besok tanggal 11 pagi mudah-mudahan kita izin habis subuh langsung jumrah lagi. Tapi jumrahnya 3, ula, wusta, aqabah. Ula 7, wusta berapa? Aqabah berapa? Jumlahnya berapa? Besok tanggal 12 21 lagi. Tanggal 13 21 lagi. 21 kali 3 berapa? 63 tambah 7 70. Perlu tahu ya? Jadi 70 butir tadi itu adalah untuk jumrah ula, wusta dan aqabah selama 3 hari kalau nafar tsani. Tapi kalau nafar awal tanggal 12 dan rata-rata kita biasanya kepinginnya nafar awal. Mengapa? Rindu dengan hotel transit. Subhanallah ya. Karena di Mina tempat tidurnya ya ini, tempat makannya ini, tempat salatnya, tempat pengajiannya, tempat zikirnya, dan mudah-mudahan yang kurus jangan dekat-dekat yang karena kadang-kadang kaki kita, maaf ya, ini kena dengan kaki jamaah yang lain, kaki kita ke jamaah yang lain. Itu indahnya dan semuanya jamaah kepengennya segera ke hotel transit. Baik, jadi tanggal 11, tanggal 12 itu nafar awal. Nafar ya, nafar itu meninggalkan Mina. Kalau sampai 13 nafar tsani. Bedanya, ini ada bedanya. Kadang-kadang kita ambil nafar tsani. Karena apa? Karena bis tidak bisa masuk nafar awal. Bis tidak bisa masuk ke depannya tenda, nggak bisa. Mengapa? Padat 100.000 tadi. Tapi kalau nafar tsani bisa. Dan nanti keputusannya tolong para jamaah serahkan aja kepada pemimpin. Pemimpin kepingin mengajak jamaah itu nikmat, bahagia, dan mabrur. Mau diambilkan nafar awal tapi jalan kaki dulu sampai terowongan, baru nanti di sana ada bis. Itu nanti diputuskan oleh pemimpin. Kalau minta pendapat masing satu persatu, mungkin di kulirok sinrokin setiap kepala punya pendapat. Jadi pendapatnya serahkan aja kepada pemimpin. Tujuannya apa? Ingin bagaimana jamaahnya nyaman, dapat dosa diampuni, masuk surga. Masya Allah ya, masuk surga. Dengan demikian, kemudian kita pulang lagi ke transit, kemudian tawaf. Namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah ya tidak pakai ihram, pakai baju biasa. Ya, bapak nggak pakai ihram karena apa? Karena sudah tahallul. Pakai baju biasa. Habis itu pulang ke transit lagi, namanya sudah Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Bu Haji apa kabar? Ini namanya sudah
haji mabrur, kemudian kita pindah ke hotel Movenpick. Di Movenpick, bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada yang kenal Ustaz. Mengapa? Sudah sibuk dengan suami istrinya, Masya Allah. Lalu, Assalamualaikum Ustaz, yang udah nggak kenal Ustaz, tapi di transit selalu ketemu Ustaz. Ini nanti di transit masih kenal dengan Pak Ustaz nih, tapi kalau di hotel sudah nggak kenal saya. Ini kondisinya begitu. Makan bareng sama suaminya, ke masjid bareng sama suaminya. Saya dengan siapa? Dengan Ustaz tahun. Dapat dua, ini ada wahyu. Alhamdulillah dapat wahyu saya. Alhamdulillah ya. Dapat wahyu sehingga nanti wahyu bisa menemani saya. Amin, amin, amin. Demikian sekarang kita praktekkan. Mudah-mudahan sebelum praktek saya akan mencontohkan pakaian ihram. Pakaian ihram semuanya saya rasa bisa, tapi nggak apa-apa untuk dicontohkan supaya nanti tidak sibuk nanti di sana kadang-kadang ada yang kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada ikat pinggang. Nah ini saya pakai. Mudah-mudahan ini bisa haji 30 kali. Amin, amin, amin. Coba semuanya melihat saya, semuanya melihat saya. Pakaian saya mungkin agak beda dengan bapak-bapak. Kalau saya begini, jamaah sekalian. Tapi nanti bebas saja. Nanti di rumah latihan. Kalau saya ujung dengan ujung saya kumpulkan begini. Ujung dengan ujung begini saya kumpulkan. Oke. Kemudian ini saya tahan di sini semuanya. Ibu tuan belajar untuk suaminya. Habis itu kita tahan begini. Kita masukkan begini. Sudah bagus. Langsung saya pakai ikat pinggang. Nah, sudah aman saya. Mau pakai main bola sudah bisa juga ini. Lari-lari masih bisa, naik bis juga masih bisa. Bagaimana? Mengapa? Karena ini banyak uang. Ini nggak lipat sudah aman. Aman. Dan Masya Allah mudah-mudahan lah ini. Tapi kan sudah nggak pakai baju ini ya? Nggak pakai semuanya, nggak pakai ini semuanya. Nah kemudian ini para tamu Allah yang berbahagia. Tolong ketika kita pakaian ihram tutup begini. Agak panjang yang kanan, panjang. Kemudian kita tutup begini. Nah, karena kita pakai begini 3 hari. Tanggal 8, 9, 10. Jadi tolong pakaiannya begini. Pakaiannya ditutup semuanya, tertutup semuanya, kecuali ketika mau tawaf. Kalau tawaf, taruh di bawahnya ketiak kita, begini. Tujuannya apa? Karena kita Bismillahirrahmanirrahim supaya tahu dunia bahwa umat Islam 4 juta semuanya adalah orangnya sehat-sehat semuanya. Ceritanya ketika jalan kaki Rasulullah bersama sahabat dari Madinah dan ada penyakit. Dihina sama orang Quraisy. Orang Islam sudah lumpuh, loyo, pasti dia nggak kuat. Malah seluruh pakaiannya ditunjukkan ketiaknya, turun takbir, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, melihat ke Ka'bah tanah, Bismillah Allahu Akbar. Habis itu lari 3 kali putaran, lari. 4 juta lari semuanya, mengelilingi Ka'bah. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Ini pakaian ihramnya. Selain itu, tolong kita tutup. Kecuali ketika di Mina. Kadang-kadang di Mina saya pakaiannya begini. Betul. Padahal nggak pakai kaos, nggak pakai apa. Mengapa? Karena udaranya sedang hangat. Dan mudah-mudahan AC-nya sejuk. Amin, amin. Sehingga kalau AC-nya sejuk, begini lagi. Walhasil bebas. Tapi ibu-ibu di belakang. Nanti ada tabirnya. Ibu-ibu tempat jangan sama ibu-ibu, bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak di sebelah sana. Mengapa? Karena kiblatnya nanti ke sana. Ibu-ibu